Haleluya, Shalom, selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, hari ini hari Minggu tanggal 14 April tahun 2024. Kita sangat mengucap syukur kepada Tuhan karena kita masih diberikan waktu dan kesempatan oleh Tuhan untuk kita boleh beribadah bersama-sama. Terima kasih. Saudara-saudaraku, hari ini mari kita membuka firman Tuhan di dalam kitab 2 Petrus pasal yang ketiga. Kita baca 2 Petrus 3. Kalau tidak keberatan kita boleh baca bergantian saudara-saudaraku ya. 2 Petrus 3 ayat 9 sampai dengan ayat 15. 2 Petrus 3 ayat 9 sampai 15 saya lebih dahulu membaca. Bapak Ibu, saudara-saudari yang juga menonton video khotbah ini boleh membacanya. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. 2, 3. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus saudara kita yang kekasih telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Tema khotbah pada hari ini saudara-saudaraku berjudul kesabaran Tuhan. Kesabaran Tuhan. Dan 2 Petrus 3 ini saudara-saudaraku adalah ayat-ayat yang selalu pernah kita baca, dan sudah seringkali kita membacanya dan mendengarkan tentang hari Tuhan atau kedatangan Tuhan kali yang kedua, atau yang selalu kita sebut sebagai Maranatha. Tapi saudara-saudaraku, saya berharap kita tidak bosan. Ya, jangan pernah bosan, jangan pernah jenuh, jangan merasa bosan kalau diingatkan dan dinasihatkan tentang hal ini, saudara-saudaraku. Karena hal-hal ini yang sudah jauh-jauh hari disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan, oleh penulis Alkitab, termasuk Rasul Petrus ini, adalah hal yang sangat penting. Salah satu pokok penting bagi orang percaya adalah bagaimana kita boleh melihat kesabaran Tuhan terhadap anak-anaknya, saudara-saudaraku ya. Salah satu hal yang akan kita lihat di sana, bagaimana kesabaran Tuhan terhadap anak-anaknya. Rasul Petrus mengingatkan orang percaya dalam hal ini. Nah saudara, catatan penting adalah bukan berarti kesabaran Tuhan kita lalaikan. Kesabaran Tuhan kita lalaikan atau kita lupakan. Kalau kita baca mulai dari ayat pertama saudara-saudaraku, kita akan melihat bagaimana betapa kasih Tuhan begitu besar bagi hidup kita. Di akhir-akhir kehidupan umat manusia di muka bumi ini, akhir dunia ini, akan ada pengejek-pengejek. Ya saudara-saudara, Alkitab katakan di ayat ketiga, yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Ayat keempat dikatakan begini, kata mereka,
di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. 2 minggu lalu kita sudah mulai merayakan Paskah. Nah, saudara-saudaraku, hari ini kita mau belajar. Kita yang hidup di akhir zaman ini harus benar-benar serius dan bersungguh hati dalam mempersiapkan diri menjelang hari Tuhan. Saya sebagai gembala selalu mengingatkan dan selalu mengajar jemaat Tuhan. Ada waktu-waktu di mana akan saya sampaikan khotbah yang bertemakan hari akhir, hari Tuhan, tentang akhir zaman, saudara-saudaraku. Dan hari ini saya mengambil judul tentang kesabaran Tuhan. Nah, renungan apa yang bisa kita ambil di balik kesabaran Tuhan ini? Mari saudara-saudaraku, kembali kita akan membaca firman Tuhan. Ada 3 hal yang saya akan bagikan, dan itu semua ada dalam Alkitab. Ya, ada dalam Alkitab, tetapi tidak mengapa saya mengingatkan kita semua, karena ini hal yang sangat-sangat penting, karena ini pasti akan terjadi. Nah, renungan apa yang bisa kita ambil di balik kesabaran Tuhan? Ayat 9 berkata begini, saudaraku, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Yang pertama, saudara-saudaraku, di balik kesabarannya Tuhan, Tuhan menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Jangan ada yang binasa. Saudara, kita percaya Tuhan tidak pernah merencanakan atau merancangkan hal yang buruk atas setiap ciptaannya, terutama manusia. Saya percaya hal yang baik yang selalu Tuhan persiapkan bagi hidup kita. Tentu kita tahu bahwa ini karena cinta kasih Tuhan dalam hidup kita. Ya, kita tahu bersama, saudara-saudaraku, bahwa peristiwa ribuan tahun lalu Nuh dan keluarganya diselamatkan oleh air bah raksasa. Nuh dan keluarganya masuk ke dalam bahtera, saudara-saudaraku, dan mereka diselamatkan oleh Tuhan dari banjir besar yang melanda dunia pada waktu itu. Saudara, kita boleh melihat yang pertama, Tuhan menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Amin, saudara-saudaraku. Ini penting, Bapak Ibu. Ya, bahwa umur manusia terbatas. Dunia ini sudah semakin tua. Dan pilihan umat manusia, pilihan hidup manusia hanya 2. Api kekal atau kematian kekal, atau langit baru, bumi baru, surga yang kekal, yang selalu kita sebut Yerusalem baru, atau dengan kata lain kehidupan kekal untuk selama-lamanya. Di sini kita melihat bahwa ternyata kesabaran Tuhan itu luar biasa. Tuhan tidak ingin ada yang binasa. Ya, kita juga ingat peristiwa waktu malaikat Tuhan membawa lari keluarga Lut, ya, untuk keluar dari Sodom dan Gomora yang akan dihancurkan oleh Tuhan dengan belerang, saudara-saudaraku, dengan api dan belerang. Ya, bagaimana Tuhan tidak mau orang-orang ini binasa. Tuhan tahu ada orang yang berlaku kejam. Tuhan tahu ada umat manusia yang hidup dalam dosa. Dan kesempatan ini, saudara, tidak boleh kita sia-siakan. Oleh itu saya mau berkata, yang pertama, renungan apa yang bisa kita ambil di balik kesabarannya Tuhan? Tuhan menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Tuhan ingin kita kumpul bersama-sama Dia di surga. Tuhan ingin kita bersama-sama. Kita tahu Yesus naik ke surga. Dia mempersiapkan tempat yang terindah buat kehidupan saya dan saudara. Dan kalau tempat itu sudah siap, kita akan dijemputnya, saudara-saudaraku. Tetapi fakta yang ada, kenyataan yang ada, banyak orang ternyata lebih memilih untuk hidup binasa. Senang-senang di dalam dunia ini yang hanya sementara dan hanya sesaat. Lupa bahwa dunia ini akan berakhir. Kiranya kita disadarkan, kiranya kita diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan ini, bahwa Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Bayangkan, saudara-saudara, Dia tidak lalai, Dia tidak lupa, Dia ingat janjinya.
sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Kalau kita hubungkan dengan ayat yang keempat tadi berkata, kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Nah saudara, kalau kita baca lagi ayat kelima, mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah, langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air. Dan ayat ke-6, dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Ini yang tadi saya bilang, bumi pernah dimusnahkan oleh air bah. Kemudian yang ke-7, tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasan orang-orang fasik. Saudara, ayat ini bukan lagi keras, saudaraku, sangat-sangat keras sekali. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, saudara-saudari yang menonton video khotbah ini, Tuhan tidak lalai mendapati janjinya. Kita tahu yang pertama, kenapa dia sabar? Karena Tuhan menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Haleluya. 2 minggu yang lalu, kita kembali memperingatkan hari Paskah, kematian dan kebangkitan Tuhan. Diingatkan terus, saudara-saudara, bahwa hidup ini cuma anugerah Tuhan. Saya ingin mendorong saudara untuk memperhatikan baik-baik firman Tuhan kali ini. Nah, waktu Tuhan, waktu yang tidak pernah kita ketahui. Saya bicara tentang hari Tuhan saat ini ya saudaraku. Karena itu, kalau kita tahu kesabaran Tuhan supaya jangan ada yang binasa. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, saya lanjut pembacaan ayat ke-9 bagian yang ke-B-nya. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan apa saudaraku? Supaya semua orang berbalik dan bertobat. Yang kedua, di balik kesabarannya Tuhan, Tuhan menghendaki supaya semua orang berbalik dan bertobat. Semua orang saudaraku berbalik dan bertobat. Pilihan kita bagaimana? Kita mau berbalik dan kita bertobat, atau kita tetap mengikuti jalan kehidupan kita sendiri? Saudara, saya mengajak untuk kita membuka sebentar dalam kitab Ibrani. Di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-12, bunyi firman Tuhan berkata begini, saudara. Ibrani pasal yang ke-11. Ya, Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-6. Ibrani 11 ayat yang ke-6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Ya, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, artinya percaya kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Seringkali kita sudah baca ayat firman Tuhan ini. Saya berikan ini kembali, mengingatkan kita semua, kalau kita percaya kepada Allah, maka kita mau menjadi orang yang berbalik dari kehidupan kita yang lama. Kita mau bertobat dari segala dosa-dosa kita. Siapa bilang kita sudah sempurna, saudara-saudaraku? Hari demi hari, kadang-kadang kita jatuh dalam dosa, jatuh dalam kekeliruan dan kesalahan, bisa. Tapi sebagai hamba Tuhan, saya mau berkata, mengingatkan diri saya dan Bapak Ibu semua, mari kita mau balik, mari kita mau bertobat. Ada Tuhan yang kita kasih, Tuhan yang sangat sabar, saudara. Dia menunggu kita. Amin. Jangan sampai kita punya pikiran bahwa Tuhan itu lalai dengan janjinya, bahwa Tuhan itu lupa dengan janjinya. Saudara, mari waktu ini adalah waktu kita untuk berpaling kepada Allah, percaya kepada Allah, hidup di bawah kebenaran Tuhan, saudara-saudaraku. Mari Bapak Ibu, kita baca suratan Petrus tadi, bukan? Luar biasa. Tuhan menghendaki supaya semua orang, saudaraku, berbalik dan bertobat. Jadi tidak ada satupun yang disisakan sebenarnya oleh Tuhan. Kenapa? Tapi fakta yang ada, dunia ini
diisi oleh orang-orang yang kejam. Saya mohon ampun kepada Tuhan. Kita minta maaf kepada Tuhan buat segala kesalahan kecil yang kita lakukan. Mari Bapak Ibu, engkau yang sibuk dengan kehidupan dunia ini, berikan waktumu juga untuk Tuhan. Ya, tadi pagi kami dengar juga ibadah di online, saudara-saudara. Percuma kita kerja, kita mencari nafkah, kita cari uang, tapi kita melupakan Tuhan. Ya, waktu yang ada kita juga pakai untuk mencari wajah Tuhan. Tuhan mengingatkan firman-Nya pada pagi hari ini supaya kita berbalik dan bertobat, saudara-saudaraku. Karena dunia ini akan binasa. Kalau kita baca ayat yang ke-10 tadi, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Saudara tahu, tidak ada pencuri yang pernah memberikan jadwal jam kedatangan dia untuk mengambil sesuatu dari milik orang lain. Itu namanya pencuri. Pun demikian, hari Tuhan itu tiba seperti pencuri. Hanya Tuhan yang tahu kapan harinya. Nah, pada hari itu, pada hari Tuhan itu, langit akan lenyap, saudara, dengan gemuruh yang dahsyat. Bayangkan, saya tidak bisa membayangkannya, saudara. Dan unsur-unsurnya akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Bapak Ibu, hilang lenyap. Semua pencapaian-pencapaian kita dalam dunia ini tidak ada artinya apa-apa kalau kita semua itu kejar hanya untuk keegoisan kita, hanya untuk kesenangan kita. Itulah sebabnya apapun yang kita lakukan untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Amin Bapak Ibu. Tidak ada yang sia-sia kalau kita lakukan untuk Tuhan. Jadi kalau yang pertama Tuhan menghendaki supaya jangan ada yang binasa, kemudian yang kedua Tuhan menghendaki supaya semua orang berbalik dan bertobat. Yang ketiga, saudara, kita baca ayat ke-11, yang terakhir, yang ketiga ini, jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian. Saudara bayangkan ayat ke-10 itu. Coba kita bayangkan, saudaraku. Saudara boleh nonton YouTube ya, nonton apa kayak acara National Geographic itu tentang tsunami, banjir, gempa bumi, bencana alam. Saudara, itu belum ada apa-apanya sebetulnya. Belum ada apa-apanya. Itu saja sudah dahsyat kita lihatnya. Tapi nanti di ayat ke-10 itu yang super raksasa, maha segala-galanya. Dan di sanalah saudara-saudaraku, kita akan merasa takut yang luar biasa. Ayat 11. Jadi, jika segala sesuatu ini kan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Yang ketiga, saudara, di balik kesabarannya Tuhan menghendaki supaya kita hidup suci dan saleh. Katakan amin. Saudara, artinya hidup kita tidak berdekatan dengannya. Pagi tadi kami membaca dalam 1 Yohanes pasal yang kedua, yang selalu suka kita juga baca, dan saya juga sampai kayak firman Tuhan ini kami keluarga baca 1 Yohanes pasal 2. Mari buka sebentar 1 Yohanes pasal 2, kemudian nanti ayat kaki kita buka kitab Nahum ya saudaraku ya. Kitab Nahum 1 Yohanes pasal 2 ayat 15. Kan tadi saya katakan yang ketiga, Tuhan menghendaki supaya kita hidup suci dan saleh. Nah, bagaimana caranya? Kita lihat ayat 15. Janganlah, 1 Yohanes pasal 2 ya. Janganlah kamu mengasihi dunia. Kalau dalam bahasa Yunani artinya berhentilah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Karena kenapa? Kalau kita kaitkan dengan tulisan Petrus tadi, dunia ini akan lenyap, akan hangus dalam nyala api. Kemudian lanjut ayat 15 tadi, jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Ini dia saudara, tidak mungkin ada campuran, ada komben di sini. Orang yang mengasihi dunia, Alkitab karena tidak akan mungkin ada kasih Bapa. Ayat 16, sebab semua yang ada di dalam dunia ini, yang tadi dunia akan hancur ini, yang Yohanes juga bilang, berhentilah kamu mengasihi dia. Apa itu? Keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup. Dipakai kata keangkuhan hidup atau bios atau materi, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Bapa tidak pernah memberikan keinginan-keinginan daging kepada kita. Bapa tidak pernah menginginkan keinginan mata dan keangkuhan hidup. Itu semua datangnya dari dunia.
dari kuasa kegelapan, dan manusia senang dengan hal-hal seperti begini. Bukanlah berasal dari Bapa mereka yang benar. Ayat 17. Dan dunia ini sedang apa, saudaraku? Lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Sama nggak ayat firman Tuhan ayat 17 ini? Sama dengan apa yang ditulis oleh Petrus. Kalau kata saya, secara perlahan-lahan, tapi sudah mulai jalan, dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tapi kalau kita baca Petrus tadi, puncaknya di sana. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Kehendak Allah adalah kita hidup suci dan saleh, saudara-saudaraku. Kalau saya juga boleh tambahkan, dalam 2 Petrus 3 itu, kita baca ayat yang ke-15, ayat 14, yang tadi kita baca. Sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, menantikan hari Tuhan, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Ayat 15, ada lagi kata kesabaran Tuhan. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus. Nah, mungkin Petrus ingat pengalaman Paulus. Tuhan kasih kesempatan hidup, bertobat dari orang yang ingin menghancurkan kekristenan, membunuh anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Paulus kemudian ditarik oleh Tuhan untuk menjadi hamba Tuhan. Nah, saudara, ada waktu dan kesempatan. Kesabaran Tuhan adalah kesempatan bagi kita. Amin. Kesempatan memang bisa datang berapa kali, saudaraku. Ya, saya percaya ada kesempatan yang kedua dan kesempatan yang ketiga. Tetapi persoalannya, kita tidak tahu kapan kesempatan itu berakhir. Namun berusaha jangan membuang kesempatan yang ada. Ya, tadi kan kita sudah baca, anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Jangan sia-siakan. Nah, saudara, buka ayat yang terakhir, Nahum 1 ayat 3. Kita buka sama-sama dan kita akan baca firman Tuhan ini bersama-sama. Kalau Bapak Ibu tidak keberatan, saya ajak kita semua untuk membaca kitab Nahum pasal 1 ayat yang ketiga. Saya tunggu Bapak Ibu untuk membuka Alkitab kita masing-masing. Nah, tadi saya katakan kesabaran Tuhan adalah kesempatan bagi kita. Kesempatan itu memang bisa datang berapa kali. Namun berusaha, jangan membuang kesempatan yang ada. Yuk kita baca Nahum 1 ayat yang ketiga, 2, 3. Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa, tetapi Ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Ia berjalan puting beliung dan badai, dan awan adalah debu kaki. Nah, saudara bayangkan, awan itu adalah debu kaki Tuhan, kata kitab Nahum. Awan itu adalah debu kakinya Tuhan. Kita membayangkan awan aja kan luas. Awan ini kan ada di atas ya, di langit ya. Itu debu dari kakinya Tuhan. Coba kita bayangkan ini, saudara, betapa besarnya Tuhan, pribadi Tuhan itu. Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa. Ayat lain dikatakan Tuhan itu panjang sabar, ya. Kenapa? Tapi penghalang kita itu adalah dosa. Nah, hari ini kita mau mengambil keputusan. Terima kasih kepadamu Tuhan, kita mau berdoa. Puji Tuhan, terima kasih kepada Tuhan atas kesabaranmu kepada kami. Mari kita mau hidup dalam kebenaran Tuhan. Saudara, mari kita mau benar-benar sungguh-sungguh. Kita mau pulihkan hati dan hidup kita. Banyak dosa-dosa yang kita lakukan. Banyak segala kesalahan yang sudah kita kerjakan. Banyak segala kekecewaan yang kita alami. Banyak kepahitan yang kita alami. Banyak kali itu sikap kita, mulut kita melukai, menyakiti hati orang-orang di sekitar kita. Hari ini kita mau bertobat kepada Tuhan. Kita mau berkata, Tuhan, Engkau sabar kepada kami. Terima kasih untuk kesabaran Tuhan. Saya jemput kita semua untuk bangkit berdiri, Bapak Ibu. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Betapa singkatnya hari, umur manusia, bagai hembusan uap, sekejap kan lenyap. Hanya 70 tahun, demikian firman-Mu. Dalam detak waktu semua berlalu dengan buru-buru. Betapa singkatnya hari, umur manusia, bagai hembusan uap, sekejap kan lenyap.